Makanan kesukaan Pak Heru sudah siap untuk berbuka. Mantap. Rica-rica entok sama es kelamut, kelapa muda. Pada saat itu sebenarnya kan Mas Rosid itu yang terjun langsung ke sana ya. Karena saya nggak ikut Pak. Mas Rosid kan pada saat itu di SDM. Kalau pada saat itu pembentukan Pantarlih saya. Setelah register langsung argonya langsung masuk. Itu kita lebih ke arah pusing ya Pak. Iya, yo kita nggak bisa ini ya. Memang terkait dengan regulasi apapun itu yang kita gunakan saat ini memang seperti itu. Ya kita memang harus ikuti. Gitu. Ini namanya Mas Japang. Mas Japang, ya. AI Bawaslu Kabupaten Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di Ngabuburit Sesarengan Ngawasi Bawaslu Kabupaten Kudus, dan pada Ngabuburit kali ini kita ditemani dari Kodim Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Kudus, Bapak Heru Widiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman dulu Pak. Baik, lancar ya Pak puasanya? Alhamdulillah. Kalau dihitung ini puasa ke-17 kayaknya. Ya, sudah 17 setengah lebih perjalanan, dan insya Allah mudah-mudahan kita sampai ke hari kemenangan dengan lancar puasanya dan mendapatkan hidayah-hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin. Bicara masalah penanganan pelanggaran di pemilihan Pak, yang mana kemarin sudah selesai proses tahapan-tahapan sampai kita sudah ada bupati terpilih dan sudah dilantik ya. Di situ pastinya banyak beberapa kejadian-kejadian yang memang ada proses-proses Bawaslu ini menyelesaikan penanganan pelanggaran seperti itu ya Pak. Bagaimana hukum dari Bawaslu sendiri ketika menangani kasus-kasus tersebut? Apakah sama dengan pemilu atau memang ada aturannya baku tersendiri terkait dengan pemilihan pada saat tahapan awal sampai akhir, atau seperti apa? Itu bagaimana Pak? Ya, baik, terima kasih. Bicara terkait aturan sendiri, memang di pemilihan kita menggunakan pada saat penyelenggaraan pemilihan dimulai itu menggunakan peraturan Bawaslu tahun nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran. Tapi memang di pertengahan penyelenggaraan ada perubahan melalui Perbawaslu 9 tahun 2024. Nah, di Perbawaslu tersebut itu diatur mulai dari terkait dengan mekanisme, kemudian yang menjadi sumber dugaan pelanggaran itu apa saja, bagaimana proses penanganan pelanggarannya, sampai dengan tahap akhir setelah dilakukan penanganan pelanggaran itu keluarnya apa, apakah berupa rekomendasi atau berupa putusan atau dinaikkan ke tahap-tahap selanjutnya. Tuh. Bicara terkait dengan mekanisme sendiri, di Bawaslu ada dua sumber dugaan pelanggaran. Yang pertama adalah temuan. Temuan ini berasal dari hasil pengawasan dari pengawas pemilihan. Kalau istilah di teman-teman pengawas itu POM A LHP atau laporan hasil pengawasan. Nah, dari laporan hasil pengawasan ini ketika ada dugaan pelanggarannya itu dilakukan kajian, kemudian ditetapkan melalui pleno untuk tindak lanjut sebagai temuan. Nah, proses temuan ini nanti akan ada proses-prosesnya. Kemudian yang kedua adalah sumber yang kedua adalah laporan. Laporan ini bisa berasal dari laporan dari masyarakat atau warga negara Indonesia yang punya hak pilih, yang berada di berdomisili di wilayah pemilihan setempat.
kemudian dari pemantau pemilihan, yang ketiga itu dari peserta pemilihan. Nah, ketika ada masyarakat yang menyampaikan laporan, itu laporan disampaikan ke kantor Bawaslu. Kalau misalkan setingkat kabupaten kota berarti Bawaslu kabupaten kota. Nah, laporan disampaikan, nanti diterima oleh petugas penerima laporan, diperiksa dan diteliti terkait dengan syarat formil dan material. Meskipun pada saat awal ketika misalkan ada orang yang lapor ya Mas Rosid, tetap diterima. Ya. Laporan diterima terlebih dahulu, nanti setelah itu petugas penerima laporan melakukan kajian. Kajiannya itu terkait dengan apakah syarat formal dan materialnya terpenuhi. Contoh, kalau di Perbawaslu 8, karena antara Perbawaslu 8 dan 9 ini kan perubahannya itu beririsan pada saat penyelenggaraan, sehingga memang pada saat penyelenggaraan pemilihan dimulai kita masih menggunakan Perbawaslu 8. Ketika masyarakat menyampaikan laporan, diterima, diteliti syarat formalnya, misalkan ada pihak yang dilaporkan, kemudian dugaan pelanggarannya seperti apa, kemudian salah satu yang menjadi persyaratan ketika petugas penerima laporan membuat kajian awal itu kesesuaian antara tanda tangan pelapor dengan KTP. Harus sama, harus gitu ya, Pak? sama dan sesuai. Itu di Perbawaslu yang awal ya? Di Perbawaslu yang awal. Kemudian syarat formilnya ada waktu, tempat, dan uraian peristiwa yang dilaporkan. Ya. Nah, ketika tiga syarat formal dan material tersebut terpenuhi, maka laporan bisa diregister atau diregistrasi untuk dilakukan proses-proses selanjutnya. Proses selanjutnya seperti apa? Proses permintaan keterangan atau klarifikasi. Sebelum masuk ke proses klarifikasi, sebenarnya ada tahap rapat pleno. Kalau untuk ditemuan itu ketika misalkan ada dugaan pelanggarannya, itu harus melewati rapat pleno di pimpinan Bawaslu Kabupaten Kota untuk bisa naik menjadi temuan. Nah, kalau di laporan ketika syarat formil dan materialnya memang sudah terpenuhi, nanti diputuskan di rapat pleno untuk diregistrasi untuk lakukan proses klarifikasi. Klarifikasi itu seperti apa? Kita menyampaikan undangan kepada pertama pelapor, kedua pihak yang dilaporkan, yang ketiga pihak-pihak terkait lainnya untuk meminta keterangan atau mengklarifikasi terkait dengan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor. Nah, pada saat proses klarifikasi ini, kalau misalkan dugaan pelanggarannya, jadi di pemilihan itu sendiri ada 3 pelanggaran, jenis pelanggaran. Jenis pelanggaran. Yang pertama pelanggaran administratif atau administrasi. Kemudian yang kedua itu adalah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Yang ketiga pelanggaran tindak pidana pemilihan yang hubungannya dengan tindakan-tindakan yang bersifat pidana pemilihan. Nah, dari 3 jenis dugaan ini nanti di kajian awal itu akan keluar arahnya akan kemana. Kalau misalkan administrasi berarti kita lakukan proses klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalam peristiwa dugaan pelanggaran tersebut. Setelah dilakukan proses klarifikasi, nanti akan keluar kajian akhir. Nah, kajian akhir ini bentuknya adalah rekomendasi. Kalau misalkan seperti contoh pada saat tahapan pemutahiran data pemilih, itu kita ada 8 temuan, Mas Rosid. Oh, berarti di tahapan tersebut ada temuan. Karena 8 tadi. Kerja divisi pengawasan ini, divisi penanganan pelanggaran ini kan tidak terkunci di satu tahapan saja sebenarnya. Seluruh tahapan potensinya ada. Ya, jadi kita memang harus standby dan berkolaborasi dengan
tugas-tugas pengawasan teman-teman yang ada di lapangan. Ketika dalam melakukan pengawasan ada dugaan pelanggarannya, ketika sudah dilakukan pencegahan ataupun saran perbaikan, pada saat dugaan itu terjadi bisa dilakukan saran perbaikan dan pencegahan untuk tidak terjadi pelanggaran, masalah selesai. Tapi ketika memang itu tetap ada dugaan pelanggarannya, maka kita naikkan ke tahap berikutnya yaitu penanganan pelanggaran. Nah, disinilah peran divisi penanganan pelanggaran itu kenapa tadi saya sampaikan tidak terkunci hanya di satu tahapan, misalkan tahapan kampanye. Kalau di ini kan selaku PIC-nya itu di tahapan kampanye, tapi ketika penyelenggaraan sudah mulai, itu kita seluruh tahapan ikut terlibat di seluruh tahapan. Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran. Oke. Saya potong dulu ya Pak. Berarti kan di 3 tadi yang Pak Heru sampaikan itu kan ada administratif, pelanggaran jenis-jenisnya ya Pak, pelanggaran administratif, kemudian kode etik, dan juga tidak pidana. Itu berbeda-beda tata cara penyelesaiannya gitu ya Pak? Secara umum hampir sama Mas. Hampir sama. Cuma ada sedikit perbedaan memang untuk tindak pidana pemilihan. Kalau di administrasi dan kode etik itu mekanismenya sama, mulai dari setelah diregister dilakukan klarifikasi, kemudian kalau administrasi itu nanti bentuk tindak lanjutnya adalah rekomendasi. Kalau misalkan yang menangani adalah Panwaslu di tingkat kecamatan, pengawas di tingkat kecamatan, berarti nanti Panwaslu kecamatan mengeluarkan rekomendasi untuk nanti diteruskan ke yang melakukan pelanggaran. Misalkan teman-teman ad hoc yang ada di bawah teman-teman KPU. Tuh, kemudian kalau untuk kode etik itu kalau di pemilihan memang aturannya kita menyampaikan rekomendasi kepada KPU dan jajaran. Kalau yang melakukan pelanggaran kode etik adalah jajaran yang ada di bawah KPU ya. Tapi kalau untuk jajaran yang ada di bawah Bawaslu sendiri itu bentuknya adalah putusan dari Bawaslu, karena langsung yang ad hoc berarti ya? Ya, yang ad hoc. Sementara untuk yang tetap seperti Bawaslu kabupaten kota, provinsi dan ke atas, itu nanti naiknya ke DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itu naiknya ke sana untuk yang pengawas yang bersifat tetap. Kalau untuk yang tetap naik ke DKPP, nanti proses penanganannya dilakukan oleh DKPP melalui persidangan-persidangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, ini kedatangan serius nih Pak. Iya. Mohon maaf Pak, ini saya potong. Gimana? Makanan kesukaan Pak Heru sudah siap untuk berbuka. Mantap. Rica-rica entok sama es kelamut, kelapa muda. Jadi makanan kesukaan Pak Heru. Ini AI Pak, asisten Islami. Asisten Islami di Bawaslu Kabupaten. Artificial Intelligence. Iya. Bukan asisten Islami. Bukan Adobe Illustration juga bukan Mbak. Memang beliau nih menyiapkan berbuka puasa ketika memang ada di kantor Bawaslu yang mau berbuka puasa, beliau yang menyiapkan menu-menu hidangan-hidangan dan sudah tahu ininya. Sudah tahu. Itu harus menu kesukaan apa? Kesukaan pimpinan itu kita harus hafalkan dulu. Ngomong-ngomong, kalau berbuka itu makanan yang wajib ada itu biasanya Pak Heru itu apa? Berbuka dengan yang manis-manis. Berbuka, saya Pak berarti yang ya, itu multi tafsir gitu. Berbuka dengan yang manis-manis seperti kurma itu. Kurma itu. Iya itu. Tapi kalau punya penyakit apa ini Pak? Oh, jangan banyak-banyak. Jangan banyak Pak. Ya. Punya penyakit gula itu kayak teman saya tuh ada Pak, punya penyakit gula. Ya, ST-nya es tawar aja. Es tawar terus. Nah, ini mumpung ada staf pencegahan. Staf pencegahan kita kan tadi bicara masalah penanganan pelanggaran. Nah, kalau penanganan pelanggaran itu kan pasti ada ininya dulu. Tahap sebelum penanganan pelanggaran. Muncul penanganan pelanggaran itu karena sudah melewati proses
proses pengawasan pencegahan sudah dilalui. Nah, ini Mas ini namanya Mas Japang. Mas Japang, Ya. AI, Bawaslu Kabupaten Kudus. Nah, nanti mungkin Mas Japang bisa memberikan sedikit Info-info ya, Pak. gambaran pencegahan yang sudah dilakukan selama tahapan-tahapan pemilihan itu seperti apa. Ya. Jadi gini Mas, pemilihan kemarin sudah selesai. Ya. Ada memang beberapa yang disampaikan oleh Pak Heru tadi, kasus-kasus yang ada di pemilihan di Bawaslu Kabupaten Kudus itu memang ada berapa Pak? Yang Kasus ada 16 kasus. Ada 16. Artinya kan lumayan banyak. Iya, kalau banyak. menurut saya itu yang sebenarnya yang kita lakukan proses penanganan pelanggaran. Kalau Iya. bicara kasus secara umum mungkin bisa lebih banyak dari itu. Nah, artinya secara umum sudah terbackup oleh divisi pencegahan. Jadi 16 ini sudah memang sangat Sudah terfilter dari pencegahan. Kok tidak ada pencegahan misalnya? Mungkin lebih Mungkin banyak. lebih Pak. banyak. Bisa puluhan. Itu Pak. Apa saja Mas? Secara umum saja lah di tahapan awal sampai akhir pencegahan ini di Bawaslu disampaikan. Ya, kalau memang tugas pengawasan itu kan memang utamanya kita kan di awal kita lakukan pencegahan dulu lah, untuk meminimalisir lah, setidaknya meminimalisir potensi pelanggaran itu semua. Nah, pencegahan itu bentuknya itu macam-macam lah, jenisnya itu ada macam-macam. Di ketentuan Bawaslu itu sudah disebutkan itu ada beberapa, ada 7. Yang pertama itu terkait identifikasi kerawanan, kemudian pendidikan, ada partisipasi masyarakat, kemudian kerjasama, naskah dinas dan publikasi, kemudian ada mungkin bentuk pencegahan yang lain. Nah, di situ kita dari divisi pencegahan sendiri itu kan sebenarnya sudah banyak melakukan upaya-upaya pencegahan. Salah satunya ya pengawasan partisipatif itu tentunya sudah sering kita lakukan ya Pak, melaksanakan berbagai elemen masyarakat maupun melalui pendidikan itu kan ke sekolah-sekolah itu kan kadang ada kegiatan yang memang secara khusus menghadirkan Bawaslu itu untuk memberikan sosialisasi pendidikan kepada politik pemilih juga. pemula seperti itu. Kemudian selain itu juga ada yang banyak itu juga ada dari naskah dinas. Itu naskah dinas itu bentuknya ada surat instruksi sama surat imbauan. Nah, surat instruksi sendiri itu ada beberapa yang sudah kita keluarkan, kita sampaikan kepada jajaran pengawasnya, mau baik itu Panwaslu kecamatan maupun pengawas kelurahan desa, itu kan kita sudah memberikan instruksi untuk melakukan pengawasan melekat pada beberapa tahapan. Ya, itu dari bentuk pencegahannya kan di Iya, situ. itu. Pengawasan melekat itu Iya. sebagai bentuk pencegahannya. Iya, itu. Kemudian juga selain itu juga ada beberapa surat himbauan sudah kita sampaikan, kita layangkan ke beberapa pihak terkait. Ya, di antaranya itu ya ada surat himbauan terkait netralitas ASN, TNI, Polri, sama kepala desa itu kan kita sudah sampaikan ke pihak-pihak yang terkait. Kemudian selain itu juga surat himbauan dari tahapan mutakhir itu dari Corbit, DPR, DPRD sampai DPT, bahkan surat himbauan untuk pelayanan DPTB, pemilik pindahan sama DPK pemilik tambahan itu juga Ada surat himbauannya. sudah kita sampaikan ke penyelenggara teknis KPU Kabupaten Kudus. Selain itu juga melalui publikasi juga kita sudah masif Pak membuat mungkin konten-konten atau mungkin publikasi terkait regulasi di pemilihan ini. Selain itu juga posko aduan masyarakat itu penting Pak. Itu posko aduan masyarakat juga di beberapa tahapan sudah dibuat, sudah di share di media sosialnya Bawaslu Kabupaten Kudus. Itu
gunanya ya untuk memudahkan masyarakat apabila menemukan dugaan potensi pelanggaran itu kan melewati posko itu tadi. Posko pengawasan itu kan lebih mudah. Artinya kita juga penting mengajak masyarakat itu untuk melakukan pengawasan itu sendiri, Pak. Jadi nggak semuanya kita juga, karena nggak mungkin ya misalnya personilnya itu kan ya, artinya kita juga melibatkan masyarakat, merangkul seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama mengawal pemilihan serentak 2024 ini. Itu sama kayak ini Pak, ketika posko yang sudah dibentuk itu kan di tahapan pemutakhiran ya Pak, yang terjadi. Ini catatan khusus bagi kita sebenarnya. Ya. Di tahapan mutakhir kan ada 8 kasus yang kemudian jadi temuan. Nah itu kan jadi ini juga ketika pencegahan sudah dilakukan, upaya-upaya sosialisasi tadi yang dijelaskan Mas Yapang, mulai dari DPT DPHB dan lain-lain dan seterusnya sampai dengan DPT itu terus kemudian ada 8 kasus kok masih ada ya kan gitu. Salahnya di mana? Salahnya di mana kan gitu Pak? Iya. Soalnya kan kalau melihat kasus yang ya kebetulan saya di stafnya Bapak Heru ya. Kemarin memang kalau bercerita masalah apa ini kasus-kasus tersebut kan yang ditangani oleh Panwascam kayak saya. Iya. Panwascam itu kan memang hampir selesai di tahapan tertentu, tahapan mutakhir. Artinya kalau melihat penanganan pelanggaran yang memang ada memakan banyak waktu, terus kemudian tahapan sudah selesai, kemudian ada aduan dari masyarakat yang melalui posko aduan tadi, terdapat dugaan pelanggaran bahwa yang bersangkutan itu belum dicoklit. Ya. Pada saat itu seperti itu. Padahal sudah ditetapkan 100%. Pada saat itu kejadiannya semacam itu ya. Kita juga mau kejadiannya seperti apa, harus tahu kronologi seperti apa ini. Itu bagaimana Pak ceritanya itu kok bisa terjadi? Ya, pada saat itu sebenarnya kan Mas Rosid itu yang terjun langsung ke sana ya. Karena saya nggak ikut Pak. Mas Rosid kan pada saat itu di SDM. Kalau pada saat itu pembentukan Pantarlih saya. Pantarlih itu. Ya. Itu sudah selesai, Pak. Pembentukan Pantarlih itu ada satu kasus yang pada saat itu pembukaan jam ini Pak, pelayanan pendaftarannya itu justru malah sebelum pelaksanaan mutarlih ya. Iya, belum pelaksanaan mutarlih, tapi ada dugaan ya sudah dilakukan pencegahan dari Panwas Kecamatan terkait dengan harus dibuka sesuai dengan aturan. Sebetulnya aturan itu tidak ada di KPU. Artinya itu ada di KPU Kabupaten Kudus. Artinya di surat apa ini namanya? Surat edaran seperti itu. Artinya kan khusus di Kabupaten Kudus, Pak. Ya. Bahwa jam pelaksanaan jam sekian sampai jam sekian. Nah, itu kalau hari kan dari mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, ternyata di situ muncul kayak semacam pengumuman yang basicnya di media sosial bahwa mulai jam sekian sampai jam sekian. Beda dengan apa yang sudah ditentukan seperti itu. Dia itu ngaku tapi nggak sesuai dengan ketentuan. Tidak sesuai ketentuan. Maka akhirnya dikatakanlah dijadikan temuan oleh teman-teman Panwaslu Kecamatan. Tapi untuk yang mutarlih ini, untuk yang mutarlih saya sudah pindah ke desa. Kalau saya PIC-nya apa? Itu saya yang mendampingi. Ini PIC-nya Pak. Justru Mas Japang yang Mas Japang. Pak Ketua sama Pak Heru itu di desa Ngumbal. Jadi gini, awalnya itu kan memang ada semacam pernyataan dari KPU bahwa coklit sudah dilaksanakan 100%. Nah, 100% itu kan dari misalkan jumlah total pemilih yang ada di Kabupaten Kudus.
ada misalkan ada 600.000 sekian, itu berarti sudah dilakukan coklit semua. Secara pengawasan ketika memang tidak ada dugaan ataupun komplain, berarti kan masalah selesai. Tapi setelah ada pernyataan tersebut, ada laporan dari masyarakat yang masuk ke Bawaslu bahwa saya belum dicoklit. Nah itu. Dan itu warga Kudus. Warga Kudus. Kenapa kita tahu warga Kudus? Karena setelah laporan masuk, kita langsung meluncur ke lokasi untuk memastikan apakah yang bersangkutan itu sudah benar-benar dicoklit atau belum. Dan dari keterangan yang disampaikan memang yang bersangkutan belum sama sekali dicoklit. Sementara pernyataannya sudah 100% dicoklit. Nah, dari laporan dan komplain yang disampaikan oleh masyarakat tersebut, sementara waktu pelaksanaan coklit sudah melakukan penelitian itu kan hanya 1 bulan. Kalau nggak salah tanggal 23 ke 23 berikutnya, bulan berikutnya. Nah, itu sudah memasuki hari-hari terakhir. Kalau misalkan bicara masalah waktu, ini Mas Rosid, saya pikir sudah paham terkait dengan penanganan pelanggaran. Kalau di pemilihan kan itu waktunya 3 hari. Penanganan pelanggaran. Bisa ditambahkan waktu 2 hari jika memang membutuhkan keterangan tambahan. Nah, jadi kita ambil waktu 3 hari aja. Nah, dengan pertimbangan waktu 3 hari itu tidak cukup untuk melakukan penanganan pelanggaran. Kita habiskan waktu 3 hari. Kemudian dibandingkan dengan waktu pelaksanaan coklit selesai. Kalau nggak salah itu tinggal 1 atau 2 hari. Nah, ya, dengan pertimbangan seperti itu, sebenarnya kalau misalkan penanganan pelanggaran dilakukan dalam waktu 1 hari, bisa tidak menyalahi aturan. Dengan syarat misalkan bukti-bukti sudah terpenuhi. Kemudian saksi-saksinya juga terpenuhi, pasal-pasal yang dikenakan terkait dengan pelanggarannya apa itu juga unsurnya terpenuhi semua. Nah, memang pengawas harus membutuhkan kerja. Kalau waktu sih enggak, karena waktunya memang sudah mepet ya. Kerja ekstra untuk pertama membuat kajian, kemudian melakukan klarifikasi. Kalau misalkan ini di hari yang sama ya dilakukan di hari yang sama. Dan di hari yang sama juga dari hasil klarifikasi keluar kajian di pleno, kemudian keluar tindak lanjut berupa status rekomendasi. Nah, itu yang kemarin dilakukan oleh teman-teman Panwaslu Kecamatan. Berarti 8 kasus yang sudah dilakukan proses penanganan pelanggaran, 7 diantaranya itu pada saat coklit, Pak. Ya, 7-nya itu kan memang waktunya mepet, rata-rata mepet menjelang akhir masa selesainya masa coklit, sehingga memang teman-teman Panwaslu Kecamatan itu berlomba-lomba untuk segera menyelesaikan penanganan pelanggaran ini ya. Tapi itu kemarin itu yang masalah coklit itu kok bisa sampai terlewat itu alasannya kira-kira apa Pak? Kan itu mungkin pemilih yang bersangkutan sulit ditemui atau bagaimana itu? Ada beberapa dari hasil klarifikasi yang dilakukan oleh teman-teman pengawas. Ada beberapa beberapa jawaban yang dihimpun dari pemilihnya. Bukan dari pemilih, karena pada saat klarifikasi kan berarti yang kita panggil adalah yang warga yang melaporkan belum dicoklit, kemudian petugas Pantarlih, petugas Pantarlih, kemudian ada PPS juga, termasuk ada di beberapa kecamatan juga mengundang teman-teman PPK untuk dimintai keterangan. Nah, itu dari berbagai dari 7 kasus itu memang jawabannya beragam. Ada yang menyatakan sudah didatangi tapi tidak ketemu orangnya. Kemudian ada yang memang tidak didatangi sama sekali. Ada yang dititipkan misalkan dititipkan di tetangga, atau datang hanya menyampaikan stiker dan data yang sudah diisi di rumah. Jadi
pemilih tidak merasa dimintai keterangan apakah benar ini sesuai dengan KK atau dengan NIK yang ada di EKTP, tapi sudah terima berkas dan stikernya sudah ditulis. Ada beberapa yang stikernya tidak ditempel. Cuma berdasarkan hasil kajian akhir yang dibuat oleh teman-teman kan memang ada pelanggarannya, sehingga statusnya untuk melakukan perbaikan atau secara ininya coklit ulang ya. Coklit ulang. Kemarin itu coklit ulang. Ya, dan waktunya memang tinggal 1 hari ya, atau 2 hari ya. Segera dilakukan coklit ulang. Alhamdulillahnya teman-teman ad hoc yang ada di bawah KPU memang ketika rekomendasi disampaikan siap bekerja sama, kemudian sehingga tidak ada tindak lanjut yang tidak ada status atau rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti. Ya, kalau misalkan ada rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti, nanti bisa naik ke beda lagi ini urusannya. Lagi penanganannya ada jenisnya kode etik penyelenggara pemilihan. Kalau kemarin kan masuknya ke administratif. Itu memang malah ada yang gini Pak, yang masuk di laporan pada saat itu kan saya juga melaporkan ke provinsi. Kalau membaca di kasus-kasus yang 7 tadi diantaranya itu memang malah ada yang sudah ditindaklanjuti sebelum proses penanganan pelanggaran itu selesai. Kalau dari keterangan Panwascam ya. Karena proses penanganan misalnya 1 hari atau 2 hari. Ternyata pada saat diklarifikasi yang bersangkutan atau yang sudah langsung turun ke lapangan untuk melakukan menyatakan bahwa itu sudah kami coklit ulang untuk dilakukan coklit ulang karena mungkin dari bau-bau ada dugaan pelanggaran itu sudah tercium, kemudian langsung mengintrusikan di jajaran Pantarlih kalau nggak salah itu langsung dilakukan coklit ulang. Ya, apapun meskipun penanganan pelanggaran masih berlangsung, secara normatif kan kita melihat bahwa itu ada dugaan pelanggaran. Ya, dan tahunya kan pada saat klarifikasi malah gitu, Pak. Dan bisa tahu apakah itu terbukti atau tidak setelah ada hasil kajian akhir. Oke, nah itu meskipun dalam prakteknya mungkin pada saat proses penanganan pelanggaran sudah langsung ditindaklanjuti oleh Pantarlih, ya. Tapi hasilnya harus tetap keluar. Ya, karena sudah terlanjur diregister. Ya. Hasilnya harus tetap keluar, statusnya apakah terbukti. Ketika terbukti berarti rekomendasi disampaikan. Nah, ketika rekomendasi disampaikan harus ada surat. Iya. Ini ya, Pak. Kita juga harus melakukan pengawasan terkait dengan tindak lanjut rekomendasi. Dari rekomendasi itu tindak lanjutnya seperti apa? Nah, bicara masalah kasus yang dugaan pelanggaran di tahapan di penyelenggaraan pemilihan tahun 2024 itu berarti ada berapa jumlah yang sudah ditangani? Kalau totalnya ada 16 kasus. 16 kasus yang tadi 8 itu di 8 itu di tahapan awal di Muntarlih. Kemudian 8-nya lagi itu di tahapan kampanye. Karena memang di tahapan kampanye ini banyak kasus dan itu rawan ya Pak? Ya, rawan. Pertama, peserta pemilihan sudah ditetapkan. Kemudian kegiatan kampanye sudah mulai dilakukan. Artinya mulai dari peserta kampanye, tim kampanye sampai dengan relawan itu berlomba-lomba untuk melakukan upaya-upaya mempengaruhi pemilih. Nah, cuma terkadang dalam proses mempengaruhi pemilihnya ini ada proses-proses yang tidak sesuai dengan regulasi. Oke. Nah, artinya di situ diatur juga ya Pak? Ya, diatur misalkan seperti ASN, kemudian kepala desa, TNI Polri itu tidak boleh dilibatkan dalam kegiatan kampanye oleh peserta pemilihan. Kalau misalkan ada indikasi atau dugaan melibatkan pihak-pihak yang dilarang itu nanti larinya ke arah dugaan pelanggaran, kita lakukan penanganan, bisa ke jenis dugaan pelanggarannya tindak pidana pemilihan. Atau yang paling fenomena yang paling menurut pandangan saya
paling banyak terjadi, tidak hanya di Kabupaten Kudus, di hampir seluruh wilayah kabupaten kota di Jawa Tengah, bahkan kalau kita bicara karena ini pemilihan serentak ya di seluruh Indonesia itu adalah praktek politik uang. Ya tidak apa ya, tidak inilah praktek politik uang di pemilu, pemilihan tahun sebelumnya juga memang indikasi adanya dugaan tersebut memang adalah upaya pencegahan. Kalau di apa ini divisi pencegahan ya, mungkin ini ada stafnya Pak. Kalau melihat apa politik uang itu terjadi biasanya kan di tahapan kampanye kalau nggak salah. Tahapan kampanye menjelang pemungutan sampai dengan hari pemungutan. Itu adalah masa-masa yang krusial terjadi praktek politik uang, biasanya seperti itu. Apa yang sudah dilakukan dari divisi pencegahan ketika ngomong masalah politik uang atau money politik? Kalau politik uang ya, kalau kita berbicara politik uang, saya kira memang itu sulit. Seperti ini Mas Jabang, seperti fenomena gunung es. Yang kelihatan hanya ujungnya. Tapi kalau misalkan kita runut sampai ke bawah itu wes menyebar sampai dengan ini. Ya, itu kan memang di masyarakat sudah seperti dianggap hal yang umum ya Pak, wajar seperti itu ya mungkin ya. Itu kalau kita tarik kembali terkait politik uang itu juga kita kan sebelum tahapan, kalau politik uang itu kan kebanyakan terjadi di masa kampanye, tahapan kampanye. Kalau kita tarik kembali lagi itu kan sebenarnya di pengawasan sosialisasi, pengawasan partisipatif itu kan juga dari pimpinan kan sudah mengkampanyekan kan masyarakat bahayanya politik uang itu apa dan mengajak untuk menolak. Iya, untuk tolak money politik itu kan sudah sering kita gembur-gemburkan ya. Betul. Secara langsung melalui sosialisasi maupun melalui media sosial itu kan sudah sering kita lakukan. Ya, kalau saya pikir gini, dari upaya pencegahan sebenarnya kita sudah maksimal. Artinya seperti tadi ada 7 apa Mas Japang sebutkan tadi mulai ya bentuk pencegahan itu kan sudah kita lakukan semua. Bahkan sampai dengan pada saat pengawasan melekat pun ketika ada dugaan itu kita bisa melakukan pencegahan dengan saran perbaikan. Itu yang ketika ada potensi atau dugaan pelanggaran itu terjadi, itu kita bisa melakukan saran perbaikan untuk mencegah pelanggaran terjadi. Cuma memang fenomena politik uang ini kan memang agak susah kalau kita bicara ini. Untuk mengurai apa ya praktek politik uang ini kita nggak kemudian kita sudah berusaha maksimal turun ke masyarakat, memberikan pendidikan politik, memberikan sosialisasi. Tapi kalau misalkan ada pihak-pihak yang ketika pada saat kampanye misalkan melakukan nyebar uang ke masyarakat, gitu. Masyarakat ini kan sebenarnya apa ya? Sudah tahu Pak. Iya sudah tahu. Kalau itu sebenarnya salah, dilarang. Tapi ada semacam ini loh, semacam pemahaman bahwa yo memang ini pesta demokrasi pesta rakyat, yo rakyat berpesta. Mulai dulu sampai sekarang pun juga seperti itu, Pak. Itu yang menjadi apa ya permasalahan kita semua kalau saya pikir melihat dari sisi pengawasan memang itu masalah bagaimana caranya kita memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran politik. Partisipasi pemilih di Kabupaten Kudus ini lumayan tinggi loh Mas. 87 sekian. 87, itu 87 itu partisipasinya tinggi. Tapi kesadaran politiknya belum tentu. Gitu. Karena apa? Kita mungkin bisa berasumsi bahwa ketika masyarakat atau pemilih datang ke TPS itu bukan karena kesadaran politik, tapi karena digerakkan oleh
faktor politik uangnya. Jadi ketika kita bicara partisipasi politik yang tinggi itu tidak kemudian kesadaran politiknya tinggi, ya itu. Ada sebabnya ya. Ya. Nah, ketika tadi sudah bicara upaya pencegahan kita sudah maksimal, ya memang kalau dalam istilah hukum itu kan ada ultimum remedium. Ya. Nah, upaya penindakan itu adalah upaya terakhir yang dilakukan terhadap potensi-potensi atau dugaan, kalau ini sih saya bukan ngomong potensi lagi, tapi pelanggaran yang terjadi. Nah itulah kenapa ada divisi penanganan pelanggaran. Ketika upaya pencegahan memang sudah tidak bisa dilakukan secara aturan, kita diberikan kewenangan untuk melakukan penanganan pelanggaran. Mungkin tidak kewenangan yang kita miliki tidak sebesar aparat penegak hukum gitu. Ya, tapi karena memang pemilu dan pemilihan itu kan ada aturan-aturan dalam pemilu dan pemilihan itu kan adalah aturan-aturan yang khusus, sehingga ada regulasi-regulasi yang memang mengatur bagi pengawas untuk melakukan penindakan dan penanganan pelanggaran terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu maupun pemilihan. Ya. Gitu. Kalau melihat politik uang Pak, itu kayaknya kan lebih ke prakteknya mudah, penanganannya sulit Pak. Penanganannya sulit karena harus ada unsur ini terpenuhi semua baru kita bisa. Dari 8 kasus yang kita lakukan penanganan pelanggaran di tahapan kampanye, ya, itu dominannya adalah ada laporan, ada temuan. Itu dominannya adalah politik uang. Jadi ada masyarakat yang menyampaikan laporan, ya dugaannya adalah politik uang. Nah, kendala yang mungkin bagi kita selain kalau tadi terkait dengan waktu penanganan kita kan hanya 3 hari, bisa ditambahkan 2 hari. Dalam waktu 3 hari kita harus sudah membuat kajian akhir apakah misalkan sumber pelanggarannya adalah dari laporan. Apakah laporan yang disampaikan itu memenuhi unsur melanggar, misalkan tidak pidana pemilu, bentuknya politik uang. Dalam 3 hari kita harus sudah menyelesaikan itu. Ya, kalau ini berarti kan lebih kurangnya waktu ya Pak. Nah, tadi kan terlalu mepet di tahapan yang tadinya selesai tahapan, maka waktunya harus ini harus dikejar sampai harus selesai 1 hari lah misalnya gitu. Kalau di dugaan tindak pidana itu kan memang waktunya hanya 3 hari, terus kemudian ditambah hanya 2 hari untuk 3 hari setelah laporan atau temuan diregistrasi, berarti kita harus sudah masuk ke tahapan klarifikasi. Kemudian ada pembahasan dengan kalau misalkan ini ada unsur pidananya, ada pembahasan dengan sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu itu sentra penegakan hukum terpadu. Di dalamnya ada unsur Bawaslu, kepolisian, kejaksaan. Nah, itu harus sudah dilakukan pembahasan. Kemudian nanti proses penyusunan kajian akhir. Setelah kajian akhir dibuat pun kita lakukan pembahasan kembali dengan sentra Gakumdu untuk mendengarkan pandangan dari masing-masing unsur yang ada di dalamnya, apakah hasil kajian akhir yang kita buat dari hasil klarifikasi sudah memenuhi unsur minimal 2 alat bukti, kemudian pasal-pasal tindak pidana yang dikenakan gitu. Nah, kendalanya terkadang itu kita terkendala dengan bagaimana kita mendapatkan atau menghimpun keterangan-keterangan untuk mendukung bagaimana unsur ini bisa naik ke tahap berikutnya. Ya, itu yang jadi kendala kita. Apalagi yang kemarin itu fenomenanya kan ada 1 laporan belum selesai, ada masuk lagi laporan kayak gitu ya, sehingga Pak, dalam waktu 1 atau 2 hari itu kita harus bagaimana menata 3 hari ke depan untuk 1 laporan. Terus kemudian besok masuk 1 laporan, kita juga harus
membagi waktu. Iya, itu membagi ya, waktu sementara. beberapa laporan yang bareng. Iya. Pertama memang membagi. Iya. Yang kedua, ketika kita menangani kasus di laporan pertama, terus kemudian di hari berikutnya laporan yang kedua ini kan harus apa ya istilahnya? Oh ini kasus yang ini ya, mengulasnya ini kan memakan waktu yang harus fokus di A, kemudian ini laporan yang mana ini, yang B, apa ya? Nggak bisa terus kemudian harinya itu diperpanjang juga nggak bisa. Startnya setelah register langsung argonya langsung masuk. Itu kita lebih ke arah pusing ya Pak. Iya, yo kita nggak bisa ini ya. Memang terkait dengan regulasi apapun itu yang kita gunakan saat ini memang seperti itu. Ya kita memang harus ikuti. Gitu. Apalagi di harinya itu harinya pun hari kalender. Gitu. Hari kalender Pak. Jadi kalau hari kalender itu kan meskipun Sabtu Minggu kita tetap harus melakukan proses penanganan pelanggaran, beda dengan pada saat pemilu. Dan waktunya juga lebih longgar pemilu kan kayak gitu. 7 hari plus 7 bisa ditambahkan. Yeah. Nah, satu sisi kita sebenarnya kan mengapresiasi masyarakat karena kemarin itu ada banyak laporan yang disampaikan masyarakat. Artinya masyarakat sudah kalau dari sisi apa ya? Pencegahan, sosialisasi dan pendidikan politiknya kan berarti masyarakat tahu bahwa itu ada indikasi dugaan. Ketika ada indikasi, itu saya mau lapor kemana? Saya lapor ke SPKT, ke kepolisian, ke Polres atau ke Polsek, atau kemana? Gitu. Nah, masyarakat sudah tahu ketika misalnya bicara pemilihan, oh berarti saya lapornya ke Bawaslu. Berarti kan satu sisi pendidikan yang dan sosialisasi yang kita berikan ke masyarakat itu mengena ya mengena bahwa masyarakat sudah mengetahui oh ini kok ada unsur pelanggarannya, saya harus lapor ke Bawaslu, saya harus menyampaikan informasi ini ke Bawaslu. Nah cuma terkadang ini juga kadang jadi masalah menyampaikan misalkan ada lewat jalurnya informasi awal. Nah, informasi awal itu hanya menyampaikan ada kegiatan money politik di sini gitu. Tapi ketika kita lakukan misalkan penelusuran atau misalkan ada teman-teman yang menyampaikan laporan ke kantor Bawaslu, tidak kemudian melengkapi mulai dari syarat formal dan materialnya itu. Jadi hanya menyampaikan itu loh ada ini. Hanya memberikan informasi bahwa di situ ada pelanggaran di sana, ayo Bawaslu ditindak. Sementara kita kan bekerja sesuai dengan regulasi, bukan kemudian kita tidak mau menangani kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, tidak. Gitu. Tapi karena kita bekerja sesuai dengan regulasi, ketika misalkan memang di hasil kajian yang kita buat itu unsur-unsurnya tidak terpenuhi, dari misalkan 2 alat bukti belum terpenuhi, kemudian unsur pasalnya itu kan harus dijelaskan satu persatu, tidak kemudian ada orang yang memberikan uang terus kemudian bisa dianggap melanggar, bisa dilakukan penanganan pelanggaran sampai dengan proses di pengadilan, tidak kemudian seperti itu. Kita harus juga memenuhi unsur-unsur yang diperlukan untuk naik ke tahap-tahap berikutnya. Tuh. Ya mungkin apa ya Pak, upaya-upaya pencegahan sudah dilakukan, walaupun secara langsung memang hanya sebatas ini loh, kalau ada pelanggaran itu lapornya ke sini. Tapi secara detail mungkin masyarakat belum mengetahui bahwa yang harus dibawa ketika ada dugaan pelanggaran atau indikasi apa saja. Kayak gitu mungkin ya Pak. Dan kemungkinan kita juga pernah istilahnya juga mensosialisasikan hal-hal terkait teknis, misalnya syarat formal harus ada ini kan sebelum ini kan kita juga pernah podcast terkait dengan penanganan pelanggaran. Cuma memang syarat formal seperti apa. Ini nanti bisa dilihat di YouTube yang mana ini. Bisa dilihat di YouTube Bawaslu Kudus, nanti
di apa? Di search Di yang sebelum-sebelumnya. sebelum-sebelumnya ya. Ya mungkin saya akhiri Pak untuk perbincangan kali ini. Ini udah mau buka. Oh iya, udah mau buka ya AI. Iya. Oke, saya AI-nya langsung respon. ya saya juga kok lama gitu. Oke. Kalau di sini bukanya nanti di pukul berapa Mas? 18. Ya, 18.00 kadang ya, malah 1 menit. Lebih 1 menit atau Ini tinggal beberapa menit lagi nih Mas. Iya. Ini kalau misalkan kultum ini sudah lebih dari 7 Sudah menit. lebih dari kita sudah berbusa Pak ini. Oke, sekian dulu sahabat Bawaslu. Berjumpa lagi nanti di Ngabuburit Sasarengan Ngawasi Bawaslu Kabupaten Kudus. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Alam.